Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah al-jama'atu tuqtalu bil wahidi. Al-jama'atu tuqtalu bil wahidi. Sekelompok orang yang melakukan pembunuhan, sekelompok itu bisa dihukum semuanya karena membunuh satu orang. Jadi misalnya ada 20 orang sepakat melakukan pembunuhan dan terjadi pembunuhan, membunuh satu orang, 20 itu semuanya dihukum bunuh. Nah, bagaimana kalau seperti kemarin di Jakarta? 3 orang meninggal, Satpol PP, berapa yang membunuh itu? Itu karo, ya, siapa yang melakukan karo, chaos. Tidak bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Ya. Jadi gambarannya kalau seandainya ada 20 orang membunuh satu orang, semua 20 itu dibunuh. Karena sepakat melakukan pembunuhan. Idza ijtama'a jama'atun 'ala qatli wahidin fa innahum yuqtaluna bihi jama'atan au jami'an. Kalau ada satu jamaah, satu komplotan melakukan pembunuhan satu orang, fa innahum yuqtaluna bihi jami'an. Semuanya itu nanti akan dibunuh. Sawa'un akanatil jama'atu katsirah am qalilah. Baik yang melakukan pembunuhan itu jumlah yang besar atau sedikit, pokoknya berjamaah. Walau lam yubashir al-qatl kullu wahid minhum. Meskipun tidak semua 20 orang itu misalnya semuanya itu yubashirul qatl, eksekutornya gitu. Jadi mungkin eksekutornya hanya 5. Yang 5 itu yang nganter, yang 5 lagi yang mengatur bagaimana caranya. Ya. Semuanya meskipun tidak melakukan eksekusi, tapi direncanakan oleh 20 orang, 20-20-nya itu kena hukuman bunuh semuanya. Termasuk otak pembunuhannya. Ya, jadi bukan hanya sang eksekutor yang dihukum, yang nganter juga kena, yang ikut rapat dalam pembunuhan itu juga kena, yang meminjami senjata itu juga kena, karena dia tahu ada pembunuhan. Kecuali kalau tidak tahu, aku nyelang goloke misalnya, ya wis gawon, dipikir kanggo nyembelih ayam, ternyata buat nyembelih orang. Orang yang meminjami golok itu nggak kena karena dia nggak tahu. Tapi kalau tahu, aku pinjam golok, kanggo apa? Kalau kanggo mbelih wong kowe. Ya, dia tahu bahwasanya itu akan digunakan untuk melakukan pembunuhan, maka yang meminjami itu juga kena. Karena dia tahu.
Lima rawahu Malik fil Muwatta, seperti dalam hadisnya Imam Malik dalam kitab Muwatta, anna Umar bin Al-Khattab qatala nafaran bi rajulin wahidin qataluhu qatla ghailah. Umar bin Khattab pernah memutuskan suatu hukuman terhadap sejumlah orang yang melakukan pembunuhan. Qataluhu qatla ghailah. Qatla ghailah itu artinya pembunuhan yang dilakukan ya dengan satu perencanaan secara tersembunyi-sembunyi. Jadi piye carane? Oh, jemputan ya. Jemputan jam sekian, nanti bawa ke sini, ke sini, ke sini, nanti kita eksekusi di sana. Itu qatlu ghailah. Bukan datang kemudian dieksekusi di tempat, tidak. Mungkin pertama diajak ngopi dulu. Ayo ngopi. Atau diajak makan-makan dulu. Ya. Semua orang yang terlibat ngajak makan atau ngajak ngopi tadi itu kena, karena memang makan atau ngopi itu adalah salah satu kamuflase untuk melakukan satu pembunuhan. Ya. Tapi insya Allah polisi tidak kesulitan. Siapa yang menjemput orang ini terakhir kali? Fulan. Wah, nanti kita kena semuanya. Ya. Lau tamala'a alaihi ahlus san'a laqataltuhum jami'an, kata Umar bin Khattab. Seandainya semua penduduk Son'a, semua penduduk Son'a itu ikut membunuh orang ini, kata Umar, laqataltuhum jami'an, semuanya akan saya bunuh. Jadi kalau ada Son'a itu kota di Yaman Selatan. Yaman, ibu kota Yaman itu namanya Sana'a atau Son'a. Kata Umar, seandainya seluruh orang Son'a itu melakukan pembunuhan satu orang ini, akan saya bunuh semuanya. Itu Umar bin Khattab. واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد من المشركين في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلا فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص عليه. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan kalau ada pembunuhan secara berjamaah itu syaratnya adalah ayyakuna fi'la kulli wahidin minal musytarikina fil qatl bihaitsu law infarada kana qatilan. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh setiap personel itu memang perbuatan yang mengarah kepada pembunuhan itu. Artinya mensyaratkan semuanya harus terlibat. Kalau ada salah satu yang tidak terlibat, ya enggak. Fa in lam yasluh fi kulli wahidin lil qatl fala qisasa. Kalau ada satu saja anggota yang sepakat itu tidak ikut serta, maksudnya tidak ikut mengeksekusi, fala qisas, maka tidak ada qisas bagi orang ini. Ya. Wa qala Malik al-amru indana, kata Imam Malik, kalau menurut kami ayyuqtal fil amdir rijal al-ahrar bir rajulil hurri al-wahid. Dalam madhabnya Imam Malik, kalau ada sekelompok orang merdeka, ahrar, membunuh satu orang merdeka, maka semuanya dikenai hukuman bunuh. Wan nisa'u bil mar'ati kadzalik. Demikian pula seandainya ada sejumlah wanita yang melakukan satu pembunuhan terhadap satu orang wanita, maka semua wanita itu dikenai hukuman qisas. Kalau kemarin di Surabaya ada 2 orang wanita
yang berumur 17 tahun dua-duanya kalau tidak salah. Satu dari Blitar, satu dari Surabaya. Membunuh seorang nenek ibu kosnya. Ya, Pak ya. Mengincar harta ibu kosnya sampai memutus jari sang nenek karena di jarinya itu ada emas. Siapa yang melakukan? Ternyata bukan seorang laki-laki. Yang melakukan itu adalah anak remaja yang usianya 17 tahun di Surabaya. Yang satu asli Blitar, yang satu asli Surabaya. Ketemunya di Blitar dua-duanya. Kalau seandainya hukuman qisas itu ada di negeri ini, dua-duanya kena. Baik yang mengeksekusi atau yang cuma megangi. Saku nyekeli sikile bae, misalnya, ya. Sing nyekeli sikile sang dan juga yang mengeksekusi dua-duanya kena. Wa fil musawwa qala wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi qalu idza istama'a jama'atun ala qatli wahidin yuqtaluna bihi qisasan. Jadi menurut ahli ilmu, para ulama, ya, aksaru ahli ilmi, sebagian besar ahli ilmu itu berpendapat kalau ada sekelompok orang melakukan pembunuhan terhadap satu orang, maka semuanya kena qisas. Bukan hanya sang eksekutor, tapi perencananya, yang nyopir dan seterusnya kena qisas. Wa qad ra'a haula'il fuqaha anna dzalika huwal maslahah. Kata para fuqaha itu karena maslahah. Kalau tidak semuanya diqisas, hanya eksekutornya saja yang diqisas, wah, nanti itu enggak maslahah. Otaknya enggak kena misalnya. Li'annal qisasa syar'un li hayatil anfusi, karena qisas itu adalah syariat demi untuk kehidupan jiwa. Falau lam tuqtal jama'atu bil wahidi lakana kullu man arada an yaqtul ghairahu ista'ana bi syuraka'in lahu hatta la yuqadu minhu. Kalau seandainya pembunuhan yang dilakukan secara berjamaah itu yang dieksekusi, yang dihukum qisas hanya eksekutornya, maka nanti banyak orang yang menyewa bodyguard, menyewa pembunuh. Wis kon tak bayar, iku lho, ki fotone, alamatnya iki. Itu target kita misalnya. Kalau yang kena hanya si eksekutor, wah, semuanya orang nanti akan membayar orang untuk melakukan pembunuhan. Tidak sih? Misalnya tanya kepada sang pembunuh, iku kelas kakab itu, ya. Kalau kelas kakab itu tinggi nilainya, piro? Ya 1 juta lah misalnya. Ini 1 juta. Iki fotone, iki alamatnya, nomor plat mobilnya ini. Ya, sudah terjadi. Kalau seandainya hanya yang eksekutor yang dihukum qisas, maka yang bayar enak-enakan. Ya. Wa bidzalika tabtul al-hikmah min syar'iyyatil qisas. Karena itu, kalau itu yang terjadi, maka hikmah disyariatkannya qisas itu batal, enggak ada berarti. Ya, hikmah di syariatnya qisas itu adalah untuk menjaga jiwa. Berarti seluruh orang yang terlibat dalam pembunuhan itu kena qisas. Nah, bagaimana kalau seandainya ada seorang menangkap seseorang? Menangkap saja, dicekel,
Tapi yang mengeksekusi itu orang lain. Yang menangkap itu nggak ingin membunuh. Nggak ingin. Cuma dicekal tok. Dicekal di telekamar, ternyata ada orang lain yang mengeksekusi misalnya. Misalnya polisi menangkap orang. Polisi. Karena masanya banyak, akhirnya orang maling itu dieksekusi oleh masyarakat. Nah itu gimana? Kalau seandainya ada kisah itu, polisinya kena kisah enggak? Idza amsaka rajulun rajulan faqatalahu rajulun akhar wa kana al-qatil la yumkinuhu qatluhu illa bil imsak kana al-maqtul la yaqdiru 'ala al-harab ba'da al-imsak. Kalau seandainya ada orang yang ditangkap seseorang dan dibunuh oleh orang lain, maka orang yang menangkap itu pun kena. Alasannya apa? Karena al-qatil la yumkinuhu qatluhu illa bil imsak. Sang eksekutor itu tidak mampu membunuh orang ini kecuali setelah ditangkap. Kalau seandainya nggak ditangkap bisa melayu. Lah digembok, ditali. Ya, nggak bisa melayu. Akhirnya fa innahuma yuqtalani li'annahuma syarikani. Keduanya kena qisas. Meskipun yang pertama tadi tidak niat untuk membunuhnya, dia hanya menangkap saja. Wa hadza madhhabu al-Laitsi wa Malik wa Nakhai. Ini pendapat seperti itu adalah pendapatnya Imam Al-Laitsi, pendapatnya Imam Maliki, dan pendapatnya Imam An-Nakhai. Wa khalafa fi dzalika asy-Syafi'iyah wal Ahnaf. Pendapat seperti itu bertentangan dengan pendapatnya Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan yuqtal al-qatil. Yang diqisas, yang dibunuh adalah eksekutornya. Wa yuhbas al-mumsik, dan yang menangkap itu dipenjara saja. Sing nyekel di penjara, sing eksekutor dibunuh. Lima rawahu ad-Daruqutni an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar yuqtal alladhi qatal wa yuhbas alladhi amsak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amsakar rajulu," kalau ada orang yang menangkap orang lain, "wa qatalahu al-akhar," tapi orang yang ditangkap itu dibunuh oleh orang lain, yuqtal alladzi qatal. Yang dibunuh, yang dieksekusi adalah yang membunuh. Wa yuhbas alladzi amsaka, dan yang menangkap di penjara, ya, dikurung. Wa akhraja Syafi'i an Ali, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Ali bin Abi Thalib, annahu qada fi rajulin qatala rajulan muta'ammidan wa amsakahu akhar. Ya. Ada orang yang melakukan pembunuhan dengan disengaja. Orang yang dibunuh itu tadinya ditangkap oleh seseorang. Qala, kata Ali, yuqtal al-qatil. Sang pembunuh dibunuh. Wa yuhbas al-akhar fi sijni, dan yang menangkap itu di penjara hatta yamuta, sampai meninggal. Berarti hukumannya adalah, kalau menurut Imam Ali, di penjara seumur hidup. Nah, jamaah sekalian, bagaimana kita bisa menetapkan qisas? Yathbut al-qisasu bima ya'ti.
kita bisa menilai atau menetapkan hukum qisas itu yang pertama bil iqrari, dengan pengakuan. Jadi sang pembunuh itu mengaku bahwasanya dia itu telah membunuh. Ya. Li'annal iqrar kama yaquluna sayyidul adillah. Ulama-ulama mengatakan bahwasanya pengakuan itu adalah sayyidul adillah. Dalil yang paling kuat menurut ulama itu adalah pengakuan diri sendiri. Meskipun dalam dunia pengadilan atau penyidikan tidak serta-merta orang yang mengaku melakukan tindakan oleh polisi dipercaya sebagai pelakunya. Pasti dikorek. Dengan siapa? Siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh? Siapa temanmu dan seterusnya. Tidak serta-merta diterima. Aku sing mata ini. Ya, tidak serta-merta diterima. Wa an Wa'il ibnu Hujr qala inni laqa'id ma'an nabi idza ja'a rajulun yaqudu akhar binis'atin. Kata Wa'il bin Hujr, aku pernah suatu hari duduk bersama Nabi. Kemudian ada orang yang datang yaqudu akhar, dengan menggelendeng membawa orang yang kalau bahasa kita diborgol gitu, ditali. Faqala ya Rasulullah, hadza qatala akhi. Ya. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah orang yang membunuh saudaraku. Faqala innahu law lam ya'tarif aqamtu alaihi al-bayyinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu? Qala na'am qataltuhu ila akhir al-hadis, rawahu Muslim dan Nasa'i. Orang yang dituduh, yang dibawa itu berkata, law lam ya'tarif aqamta alaihi al-bayyinah. Ya. Kalau tidak ngaku harus ada bukti. Kemudian Rasulullah mengatakan, aqataltahu. Bener tak kon sing mateni? Apa bener sing matani dulure bocah iki, dulure wong iki awakmu? Ya, dia menjawab, na'am qataltuhu. Iya ya Rasulullah, aku yang membunuh saudaranya. Iya. Jadi dia ngakoni kalau dia melakukan pembunuhan. Yang kedua, qisas itu bisa dilakukan kalau yasbutu bi syahadati rajulaini adlaini. Kalau ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikan pembunuhan itu. Fa'an Rafi' ibnu Hudayj qala, asbaha rajulun minal ansari bi Khaybar maqtulan. Fantalaqa awliya'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakaru dzalika lahu. Faqala lakum syahidan yashhadani ala qatli sahibukum ila akhir hadis, rawahu Abu Dawud. Jadi kata Rafi ibnu Hudayj, suatu pagi ada sahabat Ansar itu yang terbunuh di Khaybar. Ada berita bahwasanya ada orang Ansar yang terbunuh di Khaybar. Fantalaqa awliya'uhu, maka walinya itu bertalak ke sana, berangkat ke Khaybar dan menyebutkan memang ada saudaranya dibunuh di sana. Ya. Faqala lakum syahidan, apakah kalian punya saksi tentang pembunuhan ini? Ya. Jadi terbunuhnya seseorang itu tidak bisa dilakukan qisas, ya, kecuali yang pertama ada pengakuan. Nah, biasanya polisi ketika menginterogasi itu dalam rangka untuk ngaku.
Tapi yang salah adalah dipaksa ngaku meskipun tidak melakukan perbuatannya. Itu yang keliru. Sampai ada salah ketok palu di pengadilan mana Pak? Jawa Timur, Jombang, ya. Sudah ada yang masuk penjara gara-gara apa? BAP-nya itu memang mengakui, dan mengakuinya itu karena didesak oleh penyidik. Mbok ditamper, mbok ditonjok, mbok diapaan, pokoknya harus ngaku nek awas. Jarene bocah timbangane gak ditamperi terus iya gak apa-apa. Nah, ngaku kan? Tapi dipaksa untuk ngaku. Akhirnya dalam BAP-nya ditulis dia mengakui perbuatannya. Oke, di sidang akhirnya masuk penjara. Ternyata pada lain waktu ada yang mengakui bahwasanya orang yang terbunuh, yang pembunuhnya masuk penjara itu ternyata ada orang lain yang membunuh. Siapa? Rian, sang penjagal dari Jombang. Ini berarti kepolisian ya yang salah dalam meninterogasi gitu. Jadi kalau orang itu memang tidak melakukan pembunuhan, nggak bisa dipaksa untuk bisa melakukan pembunuhan dalam rangka untuk mengisi BAP itu. Ya. Nggak tahu apa maksudnya. Apakah agar mendapat naik pangkat dengan menemukan sang pembunuh, atau apa? Nggak tahu. Sing jelas bagaimana supaya ditemukan, dan itu salah dan beberapa kali terjadi. Orang yang tidak salah dipaksa untuk mengakui suatu kesalahan. Dihajar dulu baru mengaku. Nah, ini yang salah. Ya. Tidak boleh kita melakukan pemaksaan. Orang gak melakukan kok disuruh ngomong melakukan. Ya. Nah, itu karena memang pengakuan itu adalah salah satu bukti yang terkuat gitu. Yang kedua tadi saksi. Nah, qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa la yuqbal fihi syahadatu rajulin wa imra'ataini. Kata Ibnu Qudamah tidak bisa diterima kesaksiannya seorang laki-laki dengan dua perempuan dalam masalah ini. Kalau dalam masalah akad jual beli atau hutang piutang dalam Al-Baqarah itu kan ada ya. Bahwasanya kalau memang transaksi utang piutang atau jual beli itu tidak ada dua laki-laki sebagai saksi, rajulun wa imra'atani, ya wis gak apa-apa wong lanang situ ana wong wedok loro, berarti wong telu, lanang situ wedok loro sebagai saksi. Tapi dalam saksi pembunuhan kata Ibnu Qudamah tidak berlaku dua saksi perempuan itu. Dua-duanya harus laki-laki yang adil. Ya, yang adil. Sembilan Mbak Isyai. Oh iya. Wala syahidun wa yaminu talib. Juga tidak bisa saksi seorang kemudian ditambahi dengan sumpah. Sumpah bahwasanya demi Allah misalnya fulan itu melakukan pembunuhan. Berarti saksinya cuma satu. Untuk melengkapi kesaksian itu ditambah dengan sumpah, nggak bisa. Ya. La na'lamu fi hadza baina ahli ilmi. Kata Ibnu Qudamah, saya tidak menjumpai, saya tidak menemukan hal yang seperti itu di dalam pendapat para ahli ilm. Kenapa? Li'annal qisasa iraqatu damin uqubatan ala jinayah. Karena qisas itu adalah penumpahan darah sebagai balasan ala jinayah, perbuatan dosa, yaitu membunuh. Fayuhtatu lahu bishtiratis syahidaini al-adlaini. Karena itu disyaratkan harus ada dua saksi yang dua-duanya laki-laki, dua-duanya adil.
Adil itu apa maksudnya? Adil itu yang menjadi saksi bukan orang yang bermasalah di masyarakat, bukan orang yang pendosa di masyarakat, bukan orang yang suka bujuk di masyarakat. Jadi patokannya adil itu orang yang baik, orang yang tidak suka berbohong. Patokan adil itu juga orang yang taat. Artinya kalau dia itu bersaksi dan yang bersaksi itu ahli maksiat, itu bukan adil. Ya. Loh, kenapa kok begitu amat sih? Kalau dia itu melakukan maksiat, biasa melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, apakah tidak mungkin dia itu akan memberikan kesaksian dan kesaksiannya itu dianggap biasa saja walaupun berbohong? Iya, aku ro iku matani wong karo golok karo celurit. Dia itu biasa berzina misalnya. Ya. Kalau dia itu berzina dan tidak merasa berdosa, apakah tidak mungkin dia itu berdusta dalam kesaksiannya dan dia juga tidak merasa berdosa? Ya, karena itu syaratnya harus orang yang baik, yang adil. Karena itu ya sulit memang, ya, sulit. Wa sawa'un kana al-qisasu yajibu 'ala muslim aw kafir aw hurrun aw 'abdun li anna al-uqubata yuhtatu li dar'iha. Dan hukuman qisas itu juga berlaku ya, baik pada orang muslim atau orang kafir, merdeka atau budak sekalipun, itu berlaku hukuman qisas. Oke. Ada 5 atau 6 menit. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak dan jamaah sekalian, monggo. Enggak ada mic-nya, langsung saja. Oh, ada. Ada? Iya. Jadi mana yang dijadikan patokan di dalam menjalankan syariat ini, Pak? Karena ada 4 imam ini, 2 yang berbeda pendapat. Yang mana, Pak? Yang masalah apa ini? Imam Malik, Imam Hambali berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Ya. Mana yang jadi pegangan untuk kita? Andai kata syariat Islam itu diberlakukan. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, seperti tadi menangkap orang, salah tangkap, kemudian yang ditangkap ini dipenjarakan. Bagaimana hukumnya itu di dalam menurut syariat? Apa itu menggunakan diat atau tidak? Saya kira demikian, Ustaz. Terima kasih. Iya. Yang pertama tentang perbedaan antar mazhab di dalam masalah ini. Setiap permasalahan itu hampir ada perbedaan pendapat dalam fikih itu. Yang tadi kita sebutkan misalnya masalah orang menangkap orang, yang ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, antara Maliki dengan Nakhai tadi itu. Apakah orang yang menangkap dan dia tidak ingin untuk membunuh, cuman dieksekusi oleh orang lain, apakah dia itu si penangkap itu juga dihukum bunuh? Kalau dalam mazhabnya Imam Maliki dibunuh juga. Alasannya apa? Alasannya kalau seandainya nggak ditangkap, nggak diborgol, nggak dicancang, melayu gitu loh. Tapi mergo diborgol, ditali, nggak bisa apa-apa ya, di antemi ya meneng wae. Ya, itu alasannya Imam Maliki. Nah, kalau Syafi'i dan Hanafi mengatakan oh yonda, nggak dibunuh yang menangkap, tapi yang menangkap itu dihukum penjara berdasarkan hadis. Kalau kita melihat tingkat kekuatan dalilnya, maka yang diikuti dalam hal ini atau dalam masalah ini adalah mazhabnya Syafi'i dan mazhabnya Hanafi karena dalilnya kuat.
Dalilnya Imam Maliki hanya logika dalam masalah ini loh ya. Jadi karena hadisnya Ibnu Umar menjelaskan, kata Nabi, "Idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar, yuqtal alladhi qatal wa yuhbas alladhi amsak." Kan gitu. Itu jelas kuat hadisnya. Ya, disahkan oleh Ibnu Qattan dan Ibn Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini kuat. Dalam hal ini berarti yang dipakai adalah mazhabnya Asy-Syafi'i dan mazhabnya Hambali. Nah, yang kedua tentang salah tangkap tadi Pak ya. Salah tangkap kemudian yang ditangkap dimasukkan penjara. Terus terus pertama, ketika ada salah tangkap, jelas salah tangkap, maka si orang yang ditangkap dan tidak melakukan kejahatan itu punya hak untuk membawa orang yang menangkap dia salah itu ke pengadilan. Jadi hak dia itu yang pertama. Dan hak dia pula untuk memaafkan. Ya wis, kemarin polisi yang menangkap saya salah itu saya maafkan, misalnya, ya berarti sudah. Ya. Tapi orang yang salah tangkap ini punya hak untuk menuntut kepada yang salah tangkap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang salah tangkap ini, orang yang ditangkap ini juga punya hak untuk menuntut perbaikan nama baik. Jadi tolong diinformasikan bahwasanya misalnya di radio atau televisi sudah ramai bahwasanya yang melakukan adalah A misalnya, padahal A tidak melakukan, maka A ini berhak untuk menuntut balik demi memperbaiki nama. Tolong diinformasikan lewat media bahwasanya yang melakukan bukan A ini gitu. Jadi dikembalikan kepada orang yang salah tangkap tadi, yang ditangkap tadi itu. Apakah dituntut balik atau dimaafkan atau apa, diserahkan kepada orang yang salah itu, yang ditangkap itu ya. Nah, itu hak dia untuk mendapatkan keadilan. Sudah adzan Pak ya? Cukup ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.